Terlebih dahulu kalian buka di sini, ini kalian unduh di sini. Biasanya kalau menggunakan laptop itu kalian kalau sudah mendownload atau mengunduh, kalian lihat di sini ya, download di Windows Explorer-nya. Kemudian di sini ada download. Ya, ini saya sudah download. Ya, filenya berbentuk RAR ya, RAR atau zip. Ya, jadi kalau filenya berbentuk ini bisa mungkin kalian pindahkan dulu ke tempat yang lain. Misalnya saya mau pindahkan, itu saya cut ini di, terserah ya. Oh, sorry. Saya mau simpan di sini. Ctrl V. Oke, kalau sudah kalian ekstrak ya, ekstrak here. Sambil kalian tunggu. Ya, kalau kalian sudah ekstrak isinya itu tadi adalah ini ya, Windows. Kalian klik baru masuk, klik 2 kali. Ya, akan ada petunjuk seperti ini, kalian klik saja yes. Next. Agree, next lagi. Install. Ya, tunggu sampai selesai. Oke, kalau sudah kalian silakan klik finish. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita praktikkannya di program ya, kita akan memberikan sedikit dulu pengantar mengenai bagaimana tata cara penulisan menggunakan bahasa C++ ya. Jadi kita menggunakan bahasa C++ karena ini merupakan pengembangan dari bahasa C sebelumnya ya. Kemudian ini juga dia sudah berorientasi objek. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat ya jadi bahasa pemrograman C++ itu diciptakan oleh Jarn Strostrup ya, dari laboratorium Bell AT&T ya pada tahun 1983. Jadi C++ ini cukup kompatibel dengan bahasa pendahulunya yaitu bahasa C ya. Pada mulanya C++ disebut a better C atau yang lebih baik dari C ya. Nama C++ sendiri diberikan oleh Rick Masciti pada tahun 1983 yang berasal dari operator increment ya. Salah satu keistimewaan dari C++ tadi adalah ya bahasa ini sudah mendukung programan yang berorientasi objek ya. Ya, jadi untuk lebih jelasnya ini ya, salah satu format cara penulisan program menggunakan bahasa C++ ya. Sini kita lihat yang pertama ada penulisan tagar ya. Tagar include iostream.h ya. Kemudian ada int main. Jadi penulisan ini, format penulisan ini harus kalian hafal nantinya ya. Jadi yang terbiasa dengan typo ya. Typo itu kalau misalnya dia menulis WA itu dia selalu salah-salah ya. Jadi yang punya kebiasaan seperti itu ya harus dihilangkan ya. Jadi ini kalau kalau Anda salah sedikit pun menuliskan perintah yang ini ya programnya tidak akan berjalan ya. Ya, misalnya ini ya include ya. Anda harus hafal mati ya. Jadi orang programmer itu harus hafal bahasanya. Karena kalau tidak ya yang jadi nanti adalah error ya. Error program. Ya, kemudian ya di sini ada merah ya. Jadi yang merah ini menunjukkan itu adalah apa namanya? Preprocessor namanya. Kemudian ini adalah fungsinya. Jadi yang hijau ini adalah fungsi. Ya, fungsi namanya fungsi atau prosedur ya. Jadi fungsi ini biasanya diawali dengan ini namanya fungsi main ya. Fungsi main kemudian dibuka oleh dalam kurung kurawal.
kemudian nanti ditutup oleh kurung kurawal ya. Jadi isi yang ada di dalam int main ini adalah ya inilah programnya kita ya. Jadi sebelum kalian membuat sebuah program, Anda harus hafal mati ini ya, yang merah dan hijau ini ya. Selebihnya yang biru ini nanti akan berubah-ubah ya, tergantung dari program apa yang kalian mau buat. Oke, lanjut ya. Ya, kita mau bahas satu persatu mengenai ini ya. Yang pertama dulu adalah include nih ya, yang merah tadi ya. Jadi yang merah ini adalah salah satu pengarah preprosesor direktif namanya, yang tersedia pada C++. Jadi si preprosesor ini selalu jalankan pada saat proses kompilasi ya. Kompilasi itu adalah menerjemahkan ya bahasa. Bentuk umumnya itu adalah tagar ya. Tagar include include ya. Kemudian ya di dalamnya ini adalah nama filenya ya. Jadi tidak selalu di sini isinya adalah iostream ya. Ini titik H ya. Tapi ada beberapa nanti program di mana kita harus menuliskan banyak di sini ya. Jadi tidak cukup satu saja yang dituliskan. Kemudian jadi si prosesor ini include tadi ini dia tidak pernah diakhiri dengan semikolon ya. Semikolon itu titik koma. Ya, apa itu semikolon? Semikolon itu adalah tanda bahwa program itu adalah suatu pernyataan ya. Jadi nanti kalau kita misalnya ini ya, kita lihat program itu dia selalu diakhiri dengan titik koma ya. Ya, tapi si include ini dia tidak ya. Ya, karena bentuk tersebut bukanlah suatu bentuk pernyataan ya, tetapi merupakan preprosesor. Ya, baris tersebut menginstruksikan kepada kompiler yang menyisipkan file lain, dalam hal ini file yang berakhiran .h atau file header ya, atau file yang berisi sebagai deklarasi ya. Contoh ya. Ya, yang tadi itu kita melihat dari contoh tadi itu ya ini ya, dia menggunakan include iostream.h ya. Iostream.h itu menunjukkan bahwa ya diperlukan pada program yang melibatkan objek cout. Cout itu apa nanti ya? Cout itu biasanya kalau kita membuat program yang menampilkan sebuah mencetak ya, cout itu mencetak ya. Sedangkan tagar include conio.h biasanya diperlukan ketika kita mau menggunakan ini ya, clrscr atau bahasa ininya clear screen ya, atau kalau kita mau membersihkan atau ada perintah untuk membersihkan layar ya. Ya, kalau kita di program kita menggunakan clrscr, maka kita juga harus menambahkan include yang lain ya. Ya, tidak cuma include iostream.h saja atau iostream.h saja, tapi juga harus melibatkan include conio.h. Begitu seterusnya ya. Ya, include iomanip kalau dia melibatkan setway itu adalah mengatur lebar. Kalau include mat ya ini juga yang penting. Terkadang kalau kita mau membuat sebuah program ya, kita menggunakan fungsi-fungsi matematik ya. Contohnya sqrt itu adalah square of root ya, atau akar pangkat 2 ya. Ya, kalau kita mau pakai ini ya tidak harus dimasukkan juga ini ya, include mat.h ya. Kalau kalian tidak masukkan ini ya, programnya tidak akan berjalan ya, karena si sqrt ini tidak dikenali oleh programnya ya. Maka Anda harus menginputkan dulu ini baru kemudian bisa berjalan. Oke ya. Jadi ini beberapa penulisan program C++ yang lama dengan yang baru ya. Ya, nanti yang lama ini ya ini tadi ya, yang lama itu dia masih menggunakan iostream.h yang tadi saya jelaskan ya, iostream.h. Tapi nanti yang baru ini yang akan kita praktekkan nanti ya, ya kita tidak pakai h ya,
dia tidak pakai titik H, tapi di sini ada tambahan using namespace std ya. Jadi kalau ada H-nya boleh dipakai ya, terserah Anda ya, sama-sama bisa jalan. Kalau kalian pakai ini boleh, kalian pakai ini juga boleh. Tapi kalau kalian pakai UStream tanpa H, Anda harus menambahkan di sini ada using namespace std ya. Ya, pada praktek nanti penggunaan compiler C++ yang lama ini ya tidak digunakan, tapi melainkan yang baru tadi ya. Ya, ini sesuai standar ANSI ISO ya. Ini selalu ada ini ya. Ini menunjukkan Windows saya sudah ini ya, di blacklist. Oke, lanjut. Berikutnya kita punya int main ya. Jadi ini adalah suatu fungsi ya atau prosedur di mana penulisan fungsi main ini menunjukkan ya fungsi ini menjadi awal dan akhir eksekusi program ya. Jadi semua yang ada di dalam fungsi ini menunjukkan isi dari sebuah program ya. Ya, main adalah nama judul fungsi ya. Jadi Anda tidak harus ubah-ubahin ya. Jadi kalau ini sudah patokan ya. Ini sudah standarnya, jadi main ini jangan diubah-ubah. Jadi main adalah nama judul fungsi tersebut. Sedangkan tanda kurung kurawal dan tutup kurawal itu merupakan badan ya. Badan fungsi. Melihat bentuk seperti itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa batang tubuh program utama berada dalam fungsi main ya. Dia cuma mau mengatakan bahwa di dalam kurung kurawal ini berisikan program-program yang akan kita jalankan nantinya. Ya, kemudian di sini ada juga sedangkan nilai 0 pada statement return 0 ya. Ya, ini dia mau menunjukkan bahwa setelah programnya selesai, ya kita kembalikan lagi ke 0 ya. Atau kita mengembalikan nilai ke sistem operasi ya. Oh, ini tidak bentar ya. Apa ya? Cout dan sin ya. Cout ya, tulisannya cout dan cin ya. Atau kita bisa sebut cout, cin ya. Ya, cout itu digunakan untuk melakukan output ke layar ya. Jadi kalau ada proses pencetakan, kita mau cetak sesuatu itu kita harus menggunakan perintah cout ya atau cout. Ya, jangan lupa diikuti dengan operator kurang dari ya. Ya, seperti ini ya contohnya. Cout, kemudian kurang dari, lalu masukkan kata-kata yang ingin Anda tampilkan di layar. Kemudian untuk cin, jadi cin ini tadi cout tadi menampilkan ya, tapi cin ini tujuannya untuk melakukan proses input ya. Jadi cout tadi dia melakukan output, cin ini melakukan input ya. Adapun cin ini operatornya lebih dari ya. Jadi penulisannya ini Anda harus hafal juga. Jadi kalau kita gunakan cout ya jangan sampai terbalik ya. Biasanya ada yang menggunakan ini cout ini pasangannya ini, cin ini pasangannya ini. Jangan sampai terbalik. Kalau cout itu pasangannya ini, cin ini pasangannya ya. Kemudian perlu diingat juga bahwa sebuah pernyataan di dalam C++ ya harus diakhiri dengan tanda semikolon atau titik koma ya. Sedangkan untuk fungsi diawali tanda kurung kurawal dan diakhiri tanda ya, jadi fungsi itu katanya selalu ada kurung kurawalnya ya, seperti ini. Oke, kita lanjut praktik saja ya. Kalau sudah, oke ya, kita mulai saja praktikumnya. Kali ini saya akan masuk ke software MinGW ya, Developer Studio. Jadi ini adalah salah satu software pembaca atau membuat program C++ ya. Jadi yang pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda harus buka dulu proyek baru ya. Project baru itu ya terserah ya namanya. Ya kalian bisa open ini kalau kita datanya sudah ada.
Tapi kalau kita baru mau mulai, ya kita klik new ya. New ya, ini project baru ya. Jadi dalam project nanti ada lagi beberapa program-program ya. Jadi dalam project itu ada program-program. Jadi ini yang pertama kita buat dulu projectnya. Misalnya saya mau ketik project pertama. Oke, kalian klik oke. Oh, ini tidak boleh ya. Kayaknya namanya tidak boleh menggunakan spasi ya. Oke, di sini saya sudah punya project ya. Selanjutnya dalam project tadi ada beberapa programnya. Ya, saya mau buat program di dalam project pertama ini ya, namanya oke ya. Ya, kalau sudah diklik itu, ini sudah kita melihat layar ya. Jadi layar ini nanti tempat kita menuliskan programnya. Jadi ini bisa kita tarik tergantung bagaimana kemauan kita ya. Semakin ini ya, ini kan tidak terlalu kita pakai ya, kita perluas saja. Kemudian yang di bagian bawah ini menunjukkan ya, di sini nanti muncul beberapa keterangan ya, keterangan apakah program yang kita jalankan itu ya, atau dalam hal ini errornya bisa kita lihat di sini. Ya, misalnya kita mau praktekkan tadi, saya mau membuat program, oh sorry ya, saya perlihatkan dulu beberapa menu. Ya, jadi kalau sudah jadi programnya, biasanya kita langsung klik ini ya, execute. Ya, atau kita mau mengeksekusi programnya, atau bisa menggunakan keyboardnya Ctrl F5, atau bisa juga di sini ya. Mana ini debug, sorry. Saya agak lupa juga, ini sudah lama saya. Oh ya, ini ya. Build and execute ya. Oke ya, kita membuat coba-coba membuat program baru. Ya, tadi yang pertama itu kita buat dulu preprosesornya. Dalam hal ini saya mengganti include, kemudian ya iOS Triumph ya. Ya, karena kita pakai compiler C++ yang baru, ya, saya tidak menggunakan .h ya. Ya, tapi karena saya tidak gunakan .h, sini saya tambahkan using namespace std ya, std titik koma. Oke ya, jadi kalau misalnya sudah ini biasanya kalau penulisannya sudah sesuai itu warnanya juga akan berbeda ya. Dia berwarna abu-abu ya. Ya, ini juga kalau misalnya penulisannya sudah betul, ya biasanya ini ada biru ya, warna biru. Ya, seandainya saya tidak menuliskan secara betul, ya ini tidak akan berwarna biru ya. Tapi karena kalau saya menggunakan penulisan yang betul, ya akan terlihat tampilannya berwarna biru. Ya, kemudian jangan lupa buat fungsinya int main ya. Nah, ini sudah disediakan ya. Ya, artinya jangan menulis yang lain di sini. Ini sudah ada integer main maksudnya. Kemudian apalagi tadi ya. Ya, kalau fungsi itu selalu begini ya. Modelnya. Dalam kurung, tutup kurung. Kemudian dibuka kurung kurawal. Ya. Ya, supaya lebih mudah kalian buka di sini. Di sini juga harus ada tutupnya ya. Supaya ya mudah ya. Jadi sisa Anda menulis program. Di program pertama kita akan mencetak kata-kata saya suka belajar C++ ya. Ya, programnya sederhana saja. Ya, kita menggunakan tadi kalau mau menampilkan atau mencetak itu kita pakai cout ya. Cout, kemudian jangan lupa menggunakan operator ini ya. Ya, karena kita mau mencetak,
sebuah kata-kata, berarti jangan lupa menggunakan ya ini ya, kutip ya. Dan isi kata-kata di sini tidak apa tipe ya, karena ini nanti yang akan tampil di sebuah output, biar kalian tidak pakai sini, itu tidak masalah ya. Tapi apakah ada saya. Oke, kemudian diakhiri dengan titik koma ya. Titik koma selalu kita pakai untuk menandakan bahwa ini adalah sebuah pernyataan ya. Oke, kalau sudah ya bisa langsung dicoba ya. Kita eksekusi. Oke, saya lupa ya. Di sini selalu ada juga sebelum kita tutup itu selalu ada kata return. Oke, salah ya tulisannya, return 0 ya. 0 ya, Anda harus membedakan ya 0 dengan O ya. Karena agak biasanya ada orang tulis 0 tapi ternyata dia tulis itu O ya. Kemudian titik koma. Ya, kalau sudah programnya kalian bisa perbaiki. Ya, ini tidak mesti ya. Ya, biar saya simpan kurung kurangnya di sini ya tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya mau menuliskan program yang benar, yang rapi itu sebisa mungkin kalian perbaiki cara penulisannya supaya nanti ketika ada kesalahan dalam menuliskan program Anda bisa tahu oh di sini salahnya. Ya, kemudian execute program. Yes. Ya, di sini ada tulisan saya senang belajar C++ ya. Itu menunjukkan bahwa apa yang saya cetak yang ada di sini itu sesuai dengan apa yang tampil di dalam output programnya. Ya, di sini tadi kita menemukan apa namanya ini tempat untuk melihat error programnya. Ya, biasanya kalau kalian ini ya, kalau tertulis di sini linking itu menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan ya, berjalan dengan baik ya. Ya, coba kita ubah ya. Seandainya saya di sini tulisnya CO, ya di sini akan tampil nanti error ya. Nah, errornya nanti kalian bisa lihat di sini. Ya, ini katanya ya, errornya kalian bisa lihat di dalam fungsi integer main itu. Ya, coba lihat di halaman sorry ya, baris kelima ya, baris limanya ada di sini. Ya, katanya ini CO itu tidak dikenali oleh program ya. Ya, seharusnya kalian tulisnya cout ya. Ya, jadi kalau mau melihat errornya ini kalian bisa lihat di sini ya. Ya, kalian bisa ubah ini. Oke, execute. Yes. Nah, kalau sudah ada kata linking, ya berarti programnya sudah jalan. Ya, misalnya saya mau ubah kata-kata di sini ya. Jadi kalau kalian tipe di sini tidak masalah ya, karena dia masih dalam proses pencetakan ya. Ya, biar saya tulis di sini belajar, ini tidak masalah ya, karena si program ini dia tidak tahu ini bahasa yang kita masukkan di sini ya. Jadi walaupun kita menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Bugis itu tidak masalah. Atau saya senang sekali. Ya, biasanya kita kan pakai ini ya, sekali. Ya, oke ya. Ya, coba kita eksekusi. Oke ya. Jadi setiap apa yang saya masukkan dalam tanda kutip ini juga yang akan tampil nanti di output. Ya, oke, sekarang bagaimana kalau misalnya di dalam COT itu saya mau menampilkan sebuah bilangan ya. Ya, jadi ini tidak mesti dalam COT itu selalu menampilkan sebuah karakter, huruf dan sebagainya ya, atau kalimat. Ya, ini juga saya bisa gunakan untuk menampilkan angka, tapi kita tidak lagi menggunakan ini ya, tanda apostrof, tanda kutip ini ya.
Jadi kalau mau menampilkan angka cukup kalian tulis saja 7 ya. Ya akan tampil angka 7. Atau kalau misalnya Anda mau menampilkan sebuah proses atau hasil operasi di dalam, misalnya di sini adalah 7 tambah 5 ya, ya boleh. Maka akan muncul ini mana ya, akan muncul angka 12 ya, yaitu proses penjualan 7 tambah 5. Atau Anda juga bisa melakukan, ya saya sarankan juga kalau misalnya membuat program seperti ini Anda menggunakan yang namanya variabel ya. Ya variabel itu pernah kita jelaskan sebelumnya di materi variabel ini ya, variabel tipe data dan operator. Di sini dijelaskan bahwa variabel itu adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili. Jadi penggunaan variabel ini memudahkan kita supaya kita tidak, ya cukup kita panggil sebuah variabel, maka kita sudah bisa itu sudah diwakili oleh sebuah variabel ya. Ya misalnya ya, penulisan variabel itu di sini ada tipe datanya dulu baru nama variabelnya. Ya misalnya kita menggunakan tipe data integer ya, float. Ya kita pakai int, ada float dan sebagainya. Ya di mana itu kita bisa lihat di sini ya. Kalau di int itu ukurannya 4 byte. Ya ini angka yang kita pakai itu dari 2.102.147.483.648 sampai dengan ini ya. Jadi selama masih dalam jangkauan angka ini kalian bisa pakai itu sebagai integer ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah menemukan berupa pecahan ya, ya sebisa mungkin Anda pakai float ya, float. Ya, tapi kalau mau cari aman nih kalian bisa pakai double ya. Oke, coba kita praktikkan ya. Bagaimana cara penggunaan variabel dalam membuat program C++ ya. Ya, contoh pertama misalnya ya. Di sini saya membuat contoh program yang menampilkan variabel A itu adalah penjumlahan antara 5 ditambah 7. Ya, A itu adalah penjumlahan 5 tambah 7. Jadi nanti yang saya tampilkan bukan ini lagi ya, 7 tambah 5, tapi sorry. Saya cuma menampilkan saja A ya. Ya, kemudian di sini jangan lupa selalu diakhiri dengan titik koma. Ya, sini ada syaratnya tadi ya. Anda harus mendefinisikan variabel itu ya. Variabel A ini apa ya? Variabel A ini apa? Ya, saya mau definisikan bahwa variabel A itu adalah bilangan integer ya. Oke. Karena kalau kalian tidak definisikan di sini nanti akan error ya. Ya, kemudian eksekusi. Yes. Nah, linking ya. Artinya programnya berjalan dengan baik. Ya. Jadi ini salah satu contoh penggunaan variabel ya dalam menampilkan atau menggunakan cout ya. Ya bagaimana dengan ya ini tidak harus satu variabelnya ya. Bagaimana caranya kalau kita menggunakan dua variabel ya. Contoh misalkan ya. 5 tambah 7, 5-nya saya pisahkan, 7-nya saya simpan di variabel B. Kemudian di cout itu nanti saya tampilkan A tambah B ya. Ya, kalau sudah selesai, ya kalian eksekusi saja ya. Yes. Oh, ini ada salah ya. Nah, salahnya itu coba kita lihat ya. Mau baca error itu kalian lihat saja sini ya. Salahnya itu katanya terletak di baris ke-6 ya, sebelum sama dengan ya. Ya berarti di sini ya. Di baris 6 ini ada error. Berarti di sini ya. Ya ternyata saya lupa menuliskan semikolon ya atau titik koma. Ya selalu di akhir titik koma ya. Kecuali ini tadi ya, ini dengan ini ya fungsinya.
Oke, kalau sudah kalian eksekusi, yes. Oh, ini kok masih error ya? Errornya itu oh iya, sorry ya. Di sini tadi kan kita menggunakan dua variabel ya, A dan B, tapi saya cuma definisikan satu saja ya. Ya, berarti saya harus definisikan juga B-nya ya. Nah, ini kita mau melihat bahwa variabel A dan variabel B yang kita gunakan dalam program ini bernilai integer ya. Oke, eksekusi yes. Oke, linking berarti programnya Anda sudah berjalan ya. Oke ya, seperti itu ya, 12 ya. Ya, bagaimana kalau misalnya saya mau menggunakan 3 variabel? Boleh ya. Kalau mau menggunakan 3 variabel, misalnya di sini ya. Saya mau tampilkan C itu adalah penjumlahan antara A dan B. Ya, titik koma jangan lupa. Ya, jadi di sini di siotnya saya cukup panggil saja si C ya. Karena si C itu adalah penjumlahan antara A tambah B ya. Jangan lupa di sini ya. Ya, ini tadi error saya. Oke, kalau sudah A, B-nya sudah, C-nya sudah, siotnya C-nya juga sudah. Oke, eksekusi yes. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi jawabannya tetap 12 ya. Jadi ini contoh bagaimana cara menggunakan satu variabel tadi ya. Satu variabel, kemudian dua variabel, kemudian bagaimana cara menggunakan tiga variabel ya. Jadi kalau misalnya buat program itu sebisa mungkin kalian lebih baik ya, lebih baik menggunakan apa namanya, menggunakan variabel ya. Ya tadi bagaimana kalau misalnya saya khawatir ya, misalnya di C ini nanti bisa saja kan nilainya koma ya. Nah, tapi tidak mungkin ya kalau di sini ya. Tapi anggaplah ya. Bagaimana misalnya kalau saya khawatir bahwa nilai C ini nanti bernilai pecahan ya. Oke, kalau kalian khawatir tidak apa-apa ya. Jadi C-nya ini jangan kita anggap sebagai integer ya. Kalian bisa menuliskan di sini ya float C ya. Artinya apa? Ya C-nya kan nanti hasilnya. Karena saya khawatir tadi ini bisa saja bernilai pecahan, ya saya jadikan variabel C ini adalah pecahan ya. Oke, eksekusi. Yes. Nah, linking berarti programnya sudah berjalan dengan baik. Oke. Ya, tapi ini masih sederhana ya. Masih ini yang ditampilkan cuma angkanya saja ya. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menampilkan ya yang lebih bagus lah ya. Tidak sekedar menampilkan angka saja, ya lebih bagus lagi ya. Oke, mungkin ini nanti akan Anda praktekkan ya. Instruksi berikutnya akan saya jelaskan nanti di WA. Oke. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.